Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini Rabu 16 Oktober 2024 dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun dengan tema meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena suri tauladan dari Allah kita dapat hidup di zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Binuang, Yang kami hormati Komite SMP Negeri Binuang, yang kami hormati Ustaz Ali Koda SAG Penyuluh Agama Ka'bah Binuang selaku penceramah pada acara maulid ini. Yang kami hormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan. yang kami hormati para tamu undangan. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kami akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Kemudian dilanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan persembahan lagu-lagu salawat Nabi Muhammad SAW oleh siswa SMP Negeri Binuang. Pembacaan Asyrafal. Kemudian dilanjutkan laporan Ketua Panitia Pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMP Negeri Binuang. Ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW, doa dan penutup. Baik, untuk memulai acara ini, kami mengajak para tamu undangan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran oleh siswa SMP Negeri Binuang. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa SMP Negeri Bimbang. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mendengarkan.
Ya Nabi Sallallahu Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika, Ashrafal Lahu Alaina,
واغفر عني يا ذنوبي واغفر عني سيئاتي أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيم العثرات عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم Kenapa? kepada Bapak kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mulika wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat hadir bersama melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adalah selawat kepada Rasulullah yang kita senantiasa lantunkan dan kita senantiasa berharap syafaat daripada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri Benua, yang saya hormati pengawas satuan SMP Negeri Benua, yang saya hormati komite sekolah, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Binuan atau yang mewakili, yang saya hormati wabil khusus kepada pembawa hikmah Ustaz Al-Kadam, yang saya hormati juga para imam, para lingkungan. Silakan masuk Pak lingkungan. Sini Pak lingkungan sini. Oh ya. Ya. Alhamdulillah bahwa Maulid pendahuluan, bahwa Maulid yang kita laksanakan di SMP Negeri Benua ini adalah Maulid yang keempat. Ya, kalau Ibu Kepala Sekolah, ini adalah Maulid yang ketiga. Dan semakanya Maulid ini tidak terlepas daripada dukungan daripada Kepala Sekolah sehingga bisa kita melaksanakan Maulid ini. Maulid yang kita harapkan adalah bagaimana
menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian tujuan daripada pelaksanaan Maulid ini adalah meningkatkan rasa cinta dalam pengorbanan kepada Rasulullah SAW, dan kita berharap kita melaksanakan Maulid mendapat syafaat Rasulullah, karena kita mengibaratkan bahwa Abu Lahab saja orang yang menentang Islam, tetapi tetap bergembira dengan lahirnya Rasulullah, mendapat syafaatnya. Bagaimana kalau kita dengan banyak? Nah, itulah yang kita ingin capai sehingga kita bermaulid. Tujuan kita untuk bermaulid itu. Kemudian tema yang kita mengangkat tema meneladani akhlak dan perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Melestarikan agama dan misi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu pelaksanaan ya hari ini hari Kamis. Kemudian sumber dana dan dana kegiatan ini adalah sumbangan dari adik-adik anak-anak kita yang sangat antusias membawa kirim-kirim di sini, luar biasa. Tidak terlepas dari itu, Pak, kami laporkan bahwa antusiasnya anak-anak membawa ini semua itu adalah dukungan daripada orang tua. Ya. Terima kasih Pak Komite yang senantiasa membersamai kami di masyarakat untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua dari Bapak Ibu Guru, ya Bapak Ibu Guru dengan bekerja sama akhirnya Maulid ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini semua tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tanpa dukungan daripada kepala sekolah. Dan ini kepala sekolah memberikan kita semangat sehingga Maulid pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita berharap tahun depan lebih ramai lagi daripada Maulid hari ini. Amin. Insya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan ini terrealisasi. Dan berharap mudah-mudahan Maulid tahun depan ada anak-anak kita yang sudah khatam. Ya, dan kami laporkan pengawas bahwa Pak Komite bahwa hari ini di SMP Negeri Gunungan kegiatan kita adalah sholat duha dulu, baru kita masuk pembelajaran. Dan di antara di segala sholat duha itu kita sudah mengidentifikasi ada beberapa anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran dan diajari membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah kita di SMP Negeri Gunungan ini dapat motivasi, dapat bantuan dan dapat arahan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kecamatan Binuan. Dalam ini ada Pak Arifin yang hampir setiap hari kalau hari Selasa, Rabu, Kamis itu bersamai kami di sini mengajar adik-adik kita, dan begitu pun dengan anak kakak ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan tahun depan ini, Maulid tahun depan ini lebih ramai lagi kalau disampaikan dengan khatam Al-Quran. Oke, sebagai penutup saya sebagai panitia mewakili saya sebagai ketua panitia mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin atau tamu undangan jika dalam kegiatan ini ada kesalahan, ada yang ketersinggungan dan lain-lainnya.
kami mohon maafkan karena sesungguhnya kami adalah manusia biasa. Kami dengan akhir ucapan Allahumma billahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan Ketua Panitia Pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad SAW kepada bangsa. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pemerintahan Kabupaten Mandar, yang saya hormati Bapak dari Kementerian Agama Kecamatan Binuang bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, serta Bapak, Ibu guru dan staf SMP Negeri 2 yang sama saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur tak yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, karunia-Nya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di sekolah kita ini guna melaksanakan kegiatan kita yang insya Allah rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tidak pernah kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa kebenaran untuk kita semua. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Nah, anak-anakku sekalian, di depan telah terpampang nyata bahwa hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema meneladani Allah serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang anak-anakku, Ibu mau tanya, apakah kalian semua mencintai Rasulullah kita? Mencintai? Mau meneladani? Mau mencintai dan mau meneladani. Sekarang Ibu mau tanya lagi, sudah nampakkah pada diri kalian bahwa kalian mencintai Rasulullah? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, maaf Bapak Ibu, saya komunikasi dengan anak dulu ya, dari kesempatan ini saya mau lihat dulu. Saya mau tanya, masih ada tidak yang rajin bolos di sini?
berarti betul-betul ingin meneladani akhlak Rasulullah. Nah, anak-anakku seperti yang dikatakan Pak Guru kalian tadi, Pak Masdar, bahwa di sekolah kita rutin kita melaksanakan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan belajar mengaji. Nah itulah nak, itu adalah sebagian usaha kita meneladani akhlak Rasulullah. Nah kira-kira kita bisa konsisten tak dengan kegiatan kita itu? Hah? Konsisten? Namanya konsisten itu nak, biar tidak di sekolah dilaksanakan juga di rumah, jangan nanti di sekolah karena takut sama bapak ibu gurunya baru mau melaksanakan, nanti diancam-ancam, awas kok kalau tidak sholat, awas kalau tidak mengaji, baru mau melaksanakan. Dan mulai tempat ini, melalui tempat ini, ibu mau mendengar kalian konsisten dimanapun kalian berada, sholat kalian tidak terputus kecuali bagi wanita yang berhalangan. Bisa berjanji? Betul. Nah, oke, kalau tidak ditepati janji kita, siapa yang berdosa nak? Tahu toh? Oke. Nah, anak sekalian, peringatan Maulid yang rutin kita laksanakan ini bukanlah hanya sekedar seremonial belaka ya ayah. Inilah hikmahnya yang ingin kita ambil. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah kita, bagaimana kita bisa meniru segala akhlaknya, menjalankan segala perintahnya, dan sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah kita adalah pembawa kebenaran bagi seluruh manusia. Cuma itu tidak yang diminta dari kita. Kalau di sekolah ikuti semua aturan yang ada di sekolah, begitu mau caranya. Jangan kita balik-balik sama guru tak. Kalau di rumah dengar apa yang bilang orang tua tak, seperti itu saja tak. Kalau tidak balik-balik lagi salah sama itu. Apa kita tahu juga kalau orang balik-balik suka balik-balik sama gurunya, orang tuanya, akan ada ganjarannya nanti. Jadi kalau bukan kita yang mau menyadari sendiri, kita yang akan merugi. Nah, anak-anakku sekalian, tidak banyak yang ibu ingin sampaikan karena ada Bapak Ustaz. Mohon maaf tadi saya tidak sempat menyapa Bapak Ustaz yang akan membawakan hikmah maulid nanti. Cukup sekian nak, saya harap anak-anakku sekalian bisa komitmen dengan apa yang sudah dikatakan tadi. Ya? Jadi Bapak Ibu gurumu, orang tuamu semua akan melihat perubahan-perubahan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala SMP Negeri 5. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Bapak Pengawas Satuan Pendidikan. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita sekalian, utamanya pada hari ini, nikmat iman, nikmat keislaman. Nah, itulah kita hadir di tempat ini untuk kita mengikuti rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya mengajak kita semuanya untuk berselawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Bapak saya hormati, Bapak yang mewakili Kepala Kelurahan Kecamatan Pinuang, kemudian Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Ketua Komite dan jajarannya, Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri Pinuang, Bapak Ibu undangan, juga ini mahasiswa KKN ya, mahasiswa KKN. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, yang saya harapkan, yang paling khusus adalah Ustaz yang membawakan hikmah pada hari ini, yang sudah beberapa tahun saya sudah ketemu alhamdulillah semua hari ini. Ya, ini termasuk hikmah ya. Kita bertemu dengan orang baik, orang yang bisa diteladani, yang kita akan berpegangi kata-kata dan nasihatnya, itu adalah nikmat untuk kita. Jadi bergembiralah kita ketika bertemu dengan orang-orang yang baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anak-anakku pada hari ini yang berbahagia, saya menitipkan untuk saya apakah kegiatan peringatan Maulid itu kaitannya dengan beriman adalah dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan beberapa sekolah mengaitkan kegiatan peringatan Maulid itu dengan dalam P5-nya, itu mengambil tema akan bahari mengambil tema pendidikan kebaikan. Kenapa pendidikan kebaikan? Karena di sana ada beberapa siswa yang beragama di luar Islam, ada guru yang di luar Islam. Jadi mereka bersatu dalam upaya mempersiapkan dan melaksanakan acara Maulid. Ada juga yang persiapkan dirinya bersama-sama dalam rangka pelaksanaan Maulid. Itu pembuatan diri dibuat
dilakukan oleh siswa. Ya. Jadi pelajaran yang saya tahun depan itu P5 berkaitan dengan atau maulid berkaitan dengan P5. Kemudian anak-anak ini yang merancang membuat dirinya dalam itu apa saja. Ya, ini bukan perintah ya, tapi pembuatan akan seperti itu. Ya. P5 itu Bapak dan Ibu orang tua siswa adalah semacam kurikuler untuk siswa. P5 itu oleh pemerintah, oleh kementerian dititipkan ya kepada sekolah-sekolah agar semua siswa memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, kemudian mereka mendapatkan latihan dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi saya secara pribadi sangat mendukung P5 ya. Dan sana anak-anak dapat pengetahuan, dibimbing untuk seperti pada perguruan tinggi misalnya, mahasiswa menjelang selesai itu disuruh membuat karya tulis, ya. Karya tulis. Siswa dengan P5-nya mereka membuat proposal. Kemudian apa yang menjadi temuan misalnya dalam P5 itu diambil, itu mereka pelajari kemudian membuat laporan pelaksanaan. Itu juga termasuk sekali tulis. Itulah yang nanti digantikan menjadi modal awal anak-anak kita dalam rangka perjalanannya menempuh pendidikan ke depan. Hal-hal lain adalah dengan P5 itu anak-anak diperkenalkan kembali atau dikuatkan dengan apa yang ada di masyarakat. Kearifan lokal yang ada di masyarakat itu diperkenalkan atau diperkuatkan kepada siswa-siswa kita. Ini juga termasuk kearifan lokal, membuat diri, menyiapkan diri, kemudian kita bersama-sama dalam kegiatan seperti ini juga termasuk kearifan. Karena saya mengatakan kearifan karena pelaksanaan seperti ini kebiasaan. Boleh jadi misalnya kalau kita membuat kebiasaan baru tidak seperti ini modelnya, tidak ada pilihnya misalnya ya. Ya, berjalan begitu saja tidak pilih, tidak ada hanya ceramah tokoh saja. Tidak ada pembacaan asrama seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah apa yang terjadi di masyarakat, apa yang biasa lakukan itu hal sebagai hal yang baik, yang positif, ikuti berbuat kepada anak-anak kita. Boleh jadi misalnya anak-anak belum pernah mendengarkan asrama, tapi tadi diperdengarkan. Mereka hanya mendengar sepotong lewat TikTok sama Muhammad SAW dan atas batu. Tapi tadi sudah diperdengarkan keseluruhannya. Ini yang kita harapkan pada anak-anak kita untuk mulai hari ini dan ke depannya menjadi anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dan yakin keberadaannya, kemudian bertakwa kepadanya, melaksanakan seluruh perintahnya dan menjalankannya, kemudian berakhlak mulia, berakhlak sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW. Begitu ya anak-anak ya. Ya tadi sudah disebut oleh ibu kepala sekolah. Apakah anak-anak sudah mencontoh sunnah
Apakah anak-anak mencintainya? Tuhan. Apakah anak-anak mencintai Rasulullah? Ya, itu ianya iya dari hati atau dari mulut saja? Dari hati ya? Ya, insya Allah dari hati ya. Jadi bagaimana kita mencintai Rasulullah? Ya, nanti jawab sendiri sesuai dengan arahan nanti pencerahan dari penceramah. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Bila kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Bapak Pengawas Satuan Pendidikan. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustaz Arif Muhammad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam tidak kasih telur nanti. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa fa atba'a sababa wa anzala 'ala 'abdihi al-kitaba al-'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa adaba. Wassalatu wassalamu 'ala khairil anam wa 'ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Secara berturut-turut saya menghormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan. Betul apa yang dikatakan oleh beliau, puluhan tahun baru ketemu. Saya 2012 meninggalkan Pekabasa, meninggalkan Jawa Barat, itu terdampar di Paku. Tidak ada perencanaan sebelumnya kenapa saya bisa terdampar di Paku dan ketemu orang Paku. Jadi kadang orang teman ketemu, di mana kau sekarang? Saya bilang saya orang jauh. Di mana? Di bawahnya Palu. Yang saya hormati, yang sama kita sayangi, Ibu Kepala Sekolah. Saya dengan Ibu Kepala Sekolah barusan pada hari ini saya bertatap muka al-musafah. Setiap hari saya bolak-balik ke kantor hanya balihonya di luar saja. Oh, Ibu Kepala Sekolah yang Kepala Sekolah ya. Alhamdulillah. Rekan saya penyuluh agama sekaligus mewakili Kepala Kantor Urusan Agama
kesempatan kedua dan pada hari ini bersama dengan anak KKN Style Menjene yang rompinya 2 warna. Itu nanti saya tanyakan Pak Rektor kenapa warnanya 2, hijau dan biru, tidak ada rasa tersendiri. Bapak Komite Sekolah, Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Imam Masjid As-Sa'adah, Bapak Ibu Guru, para pendidik dan tenaga kependidikan, serta anak-anakku, tidak usah saya panggil anak ya, karena terlalu tua saya kalau panggil anak. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Walaupun sudah tua, tapi jangan terlalu gampangkan ketuaannya. Saya ini Pak dari dulu kecil, masa kecil kan merasa. Waktu saya sekolah di madrasah yang tidak ada barat, itu teman-teman saya itu selalu memanggil saya ketua, 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 opak ketua. Saya bilang kenapa mau panggil ketua? Saya ini belum ketua keras, belum pilih-pilih. Bilang ketua itu katanya kecil tapi tua. Kecil orangnya, tapi kalau digelar KTP-nya 48 tahun. Ini rambut putih ini sudah menandakan Pak. Pak Imam ini lebih tua dari saya. Alhamdulillah ketemu di sini. Beliau ini adalah imam besar. Akbar. Baik Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Hari ini kita bermaulid. Maulid yang kita rayakan, maulid yang kita peringati, itu adalah merupakan sambutan ketiga daripada sambutan-sambutan yang dilakukan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ulama kita mengatakan sambutan yang pertama adalah ketika Nabi benar-benar baru dilahirkan. Coba anak-anakku, di mana dilahirkan baginda Nabi? Di mana dilahirkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di Mekah. Di Makkah. 100. Begitu beliau lahir, itu kakeknya Abdul Muthalib sangat gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya, tidak sama seperti kita di kalau gembira langsung joget-joget begini, tidak. Beliau berkeliling di Ka'bah sambil menendangkan berdendang dengan irama. Apa yang dikatakan oleh beliau? Yang dikatakan oleh beliau, sallallahu alaika ya adnani, sallallahu alaika safwatur rahmani, alhamdulillahilladzi a'tani hada al-gulamu at-tayyib al-abdan. Apa artinya? Nanti kita cari tahu di tetapi pada intinya ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan yang kedua, ketika beliau hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, apa sambutannya orang-orang penduduk Madinah pada saat itu? Disambut juga dengan irama, nyanyian yang sangat menyanjung baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita pernah dengar sayap-sayap baiknya. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi ta'a. Masih panjang. Nanti kita juga cari potongan yang panjangnya supaya kita tulis. Nanti
kita juga cari artinya supaya kita lebih mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambutan yang ketiga, seperti kita lakukan ini. Tapi pertanyaannya adalah, baginda Nabi dilahirkan di Mekah pada waktu itu sudah lewat. Disambut penduduk Madinah ketika dia hijrah itu juga sudah lewat. Lalu apa yang kita sambut pada saat ini? Yang kita sambut adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil membayangkan bagaimana ketika dia dilahirkan, bagaimana ketika dia disambut oleh kaum Ansar. Itulah sebabnya anak-anakku sekalian, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau benar-benar engkau dicintai oleh mereka, katakan fattabi'uni, ikuti aku. Maka bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Cara kita mengikuti Rasulullah tiada lain adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis juga dikatakan begini, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga itu. Oleh karena itu, kita belajar cinta kepada Nabi. Setiap tahun kita beringati, kita cas cinta kita kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bertanya kepada pasangannya, atau saya tanya, biasanya kalau ada calon pengantin baru datang ke kantor, itu pasti saya tanyakan, kau cinta di sama calonmu? Dia cinta sekali. Kau cinta di sama calon istrimu? Aku cinta sekali. Berapa persen cinta? Itu bahasa kancing. Ada yang bilang harus tidak bisa dibahasakan, bukan mendalam. Ada juga yang mengatakan 100% Ustaz. Saya bilang Kak, nonsense. Karena cinta 100% itu tidak akan bertahan. Iya. Lihat di HP. Sebentar 100%. Cepat komen. Tapi kalau komen jasih. Nah, cara kita mencintai kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa menumbuhkan rasa cinta itu melalui peringatan-peringatan Maulid yang kita laksanakan minimal 1 tahun berjalan. Kita selalu cas memperbarui kecintaan kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu. Memang kita diperintahkan jadi dulu anakku, perbaharui keimanan kita, cas. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kita benar-benar cinta kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil ajarannya. Ini menular dari kepala sekolah, ibu kepala sekolah, saya juga banyak pertanyaan. Ambil apa yang ditinggalkan oleh baginda. Apa yang ditinggalkan? Nabi kita sudah wafat. Apa yang diwariskan kepada kita? Hah? Apa yang diwariskan kepada kita, anak-anakku? Al-Quran dan hadis. Kasih ya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Dua hal yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kita selama kita
keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allahi Al-Quranul Karim wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah mengatakan lagi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Jangan sampai kita mengatakan saya tidak mau. Bukan itu yang dimaksud tidak mau. Yang dikatakan tidak mau adalah kata Rasulullah, man ata'ani, siapa yang mengikutiku dakhala jannah, wa man asani, siapa yang mendurhakaiku, yang membelakaiku, maka aba, itulah yang tidak mau. Itulah yang tidak mau. Anak-anakku sekalian, betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tanamkan cinta kepada Rasulullah, buktikan cintamu kepada Rasulullah dengan taat dan patuh kepada kedua orang tua. Kalau di sekolah, taat dan patuh kepada guru. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu lebih utama daripada beradab dulu baru kita berilmu. Makanya anak-anakku sekalian, ini juga disinggung di dalam Al-Quran. Kunu qiradatan khasi'in. Saya ingin bertanya, binatang apakah yang sangat mirip dengan perilaku manusia? Binatang apakah ketika dilatih itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia? Kamu bilang mungkin kalau lihat saya. Mungkin monyet cewek dan lain-lain. Mungkin. Qiradatan. Di dalam Al-Quran dikatakan kunu qiradatan. Maka janganlah bertabiat seperti mungkin. Jangan bertabiat seperti monyet. Bagaimana tabiatnya monyet itu? Monyet itu pertama serakah. Ada makanan di mulutnya, masih masih ngalali. Yang kedua, ciri-cirinya monyet itu kalau disuruh suka mengadu. Siapa di sini kalau disuruh? Jangan ya. Kalau bohong saja itu mencintai Nabi, kalau kau tidak bisa tanamkan bagaimana akhlakul karimah kepada sesama kita, kepada guru kita, kita hormat kepada yang lebih tua kita dari kita sayangi adik-adik kita yang lain. Bagaimana lagi cirinya? Itu monyet bisa berperilaku manusia, tetapi dia tidak beradab. Pokoknya dari waktu saja orang ada di kepalanya dan sebagainya. Pernah suatu kisah dari tadi. Ada murid yang sangat patuh kepada tuannya. Orang ada lain mau kemana? Setiap dia tidur, dia amankan itu punggawannya supaya jangan digigit nyamuk, supaya jangan ada lalat yang hinggap yang mengganggu nyenyaknya tidurnya tuannya. Pada suatu ketika ada lalat yang datang besar. Itu lalat selalu datang hinggap di hidungnya. Pergi nak kipas. Tidak lama kembali nak kipas lagi. Tidak lama kembali lagi. Dekat pergi ambil balo-balo.
harus dengan ilmu. Kita tahu bagaimana melakukan, kita tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ini belum mengajar agama Islam bahwa kawan-kawan itu dari dulu kita memberikan program, istilahnya program penyelamatan. Kalau di satuan pendidikan itu di tingkat SMP, SMA masih ada yang didapati anak didik kita, siswa kita yang buta aksara Al-Quran, itu perlu dipikirkan penyelamatan. Salah satunya yang pikirkan itu adalah kita bagian dari penjuru ajar agama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyak sekali calon pengantin yang datang di kantor itu ketika diperiksa bacaannya, naudzubillah min dzalik. Ada yang tidak kusuruh di mengaji saya. Ku kasih tahu di belakang, mau kategorikan suarata, bagaimanapun suarata kalau membaca Al-Quran. Nah, ada itu langsung ampun. Ditelusuri, ketika dia usia SD lepas TPA, SMP tidak ada yang tangani, SMA lolos. Siapa yang berkewajiban? Tidak dikawalkan, kita yang tahu data. Itulah yang harus difotokopi dalam bentuk bagaimana diajar dalam bentuk tes privat. Makanya yang kita bangga kalau di sekolah itu dibina oleh penyuluh agama, jangan sampai tinggi di situ buta aksara Al-Quran. Tidak apa-apa kalau hanya boleh. Jadi ada dua, tahsinul qiraah, memperbaiki bacaannya, kemudian tajwidnya dan lain sebagainya. Yang pertama tadi yang betul-betul putar. Huruf hijaiyah tidak tahu. Oleh karena itu kita tawarkan program. Program ini pun kita tawarkan itu metode pengajaran. Saya kira kita ambil Iqra ini karena Iqra lah yang paling bisa kita dapatkan di pasaran. Harga 20-25 ribu itu sudah kita dapatkan. Dibanding dengan metode Ummi, metode Al-Barqi, metode Qiraati, dan masih banyak metode yang lain. Tetapi kita pilih metode Iqra, metode yang paling lama, metode bacaan langsung yang paling lama, itu dari kita. Kalau sekolah yang kita bina, ya. Silakan. Mudah-mudahan ini bisa yang buta baca untuk tahu membaca, kemudian yang memperbaiki bacaan. Sekira yang paling mungkin itu adalah yang buta, yang harus kita. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu sekalian. Waktu saya S1 di IAIN Alam di Makassar, itu sekelas profesor saja, Profesor Dr. Haji M. Ghalib dari Bantai, ketika menguji mahasiswanya yang sudah mau selesai S1, masih ada yang kedapatan tidak beres baca panjang pendeknya. Dia suruh baca Inna masyarakat lil fuqara'i wal masakin. Udah? Inna masyarakat lil fuqara'i wal masakin. Sekali ini lagi profesor nah, jangan sampai sudah berubah bacanya di situ bukan masakin, masa depan. Nah itu hanya persoalan panjang pendek. Inna masyarakat lil fuqara'i wal masakin. Coba kita periksa bacaan anak-anak kita di rumah. Ada teman saya di Pekabata yang tinggal di perumahan. Dia katakan, Nesta ni mengajar mereka. Makanya kan ini pribadi, makanya ustaz seperti itu. Makanya coba
Tes bacaan. Tes bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu berarti metode yang dia pakai atau dia metode ikrar. Dia melewati fase tasdik, dia juga melompati fase bagaimana mengawal bacaannya untuk hidayah. Kenapa bisa panjang begitu? Karena metodenya, gurunya, instrukturnya yang kita salahkan. Karena sejak awal dia tidak jaga. Kenapa dia tidak jaga? Dia melakukan pembiaran ketika dia baca a, ba, pa, nah kasih panjangnya. Makanya kebanyakan itu yang baca surah pendek, nah apa pendek? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Keliru. Karena tasdid itu, nun bertasdid itu dengan nun bertasdid itu mutlak darur. Bahasa pertamanya, bahasa lainnya demikian. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi saya kira itu Bapak sekalian, sekaligus bagaimana memperkenalkan dan bagaimana, apalagi alhamdulillah di seluruh kita di dalam pembinaan. Mudah-mudahan pembinaannya terus menerus karena kita dasarnya cinta kepada Rasulullah. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Kita mengambil tarak fikum amrayni ma'in satu lima dalam kita Allah wa Rasulullah. Pembinaan yang pertama surga kalian bisa mengaji. Pembinaan berapa surga kalau kita tidak mencintai Nabi? Dan cara kita mencintai Nabi adalah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi, orang yang paling berpilih, orang paling seksi kata Nabi, orang yang mendengarkan kata saya tersebut lalu dia tidak bersalawat kepada. Oleh karena itu, salawat yang kita baca, salawat yang kita dengarkan itu mudah-mudahan berbuah syafaat kelak di hari kiamat. Apa itu syafaat Bapak Ibu sekalian? Syafaat itu arti sederhananya adalah karena kalau kita mau masuk surga, hisab amal kita tidak cukup, ada syafaat kami Bapak. Sama halnya ketika nanti mau menjelang lebaran, saya pergi jalan-jalan di Pekalata, saya mau beli baju gamis. Harga baju gamis itu 500.000, uang di dompet cuma 400.000. Tetapi kenapa itu penjualnya? Apa mau itu? Karena itu ahli kanan, pakai tua biasa, kecil tapi tua. Ya, iya. Sabar yang penting. Kita 100.000 apa merupakan mahal desi? Bagus 100.000. Alami. Nah, itu namanya syafaat. Bahasa sederhana itu Bapak sekalian. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tahun depan kalau sudah ada tamat, jangan kasih naik kuda, kasih naik onta saja. Nanti replika ontanya begini, bayangin, Makassar. Pakai replika onta saja yang banyak di mall-mall itu yang jalan sendiri pakai roda. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. 7 kali 7 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting saya sudah sampaikan. Kota Irian, kota Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW kepada
Nanti kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, khususnya kepada acara ini. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi. Kalau kita ila al-Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hatta yuwaffiq Allahu wa yuwaffiq mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad. Allahumma ta'ala wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni wa sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraka واعظم من هدى المسلمين واجعل بلدنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء أنت يا الله يا فعال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما مرحوما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah pembacaan doa. Semoga acara kita ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kami selaku protokol mengajak para tamu undangan untuk mengikuti acara